Pengumuman bahwa Pak Gubernur akan di dalam rapat paripurna akan selesai masa jabatannya tanggal 5 September, maka yang jelas gubernur di sini ada di DKI lain. Gimana lainnya? Ya, nanti Tribuners pasti ya, akan kita kabari pada kesempatan pertama. Nanti kira-kira siapa yang memimpin Jawa Tengah ya. setahun ke depan. Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian, dalam Tribun Topik. Hari ini kita mau ngobrol soal topik paling hangat nih di Jateng, dan sudah hadir di sebelah saya. Beliau adalah Ketua DPRD Jawa Tengah, Bapak Sumanto. Selamat datang, Pak Manto. Selamat siang Mas Erwin, sehat-sehat. Alhamdulillah. Tribuners, Pak Sumanto ini akrab dipanggil Pak D, Pak D Manto. Iya. Ponakannya banyak toh, Pak? Iya banyak lah. Gunanya sudah teman-teman banyak. Jadi Pak D Manto ini adalah ketua DPRD ya, dibilang baru ya, sudah agak lama ya kan, tapi ya belum lama banget gitu ya Pak ya. Mulai kapan Pak? Ya, mulai Juni tanggal 5 kemarin. Sebelumnya kan Juli, Agustus. Iya. Sebelumnya kan ketua Komisi B. Ketua Komisi B provinsi ini. Kalau sebelumnya di Karanganyar 3 periode Mas Erwin. Iya. Di DPRD Karanganyar. Di Karanganyar lama ya. Kalau di peta politik Jawa Tengah sih sebenarnya Pak D Manto ini bukan orang baru ya Tribuners, karena beliau sudah malang melintang di Karanganyar dengan PDIP. Pernah jadi apa aja Pak di Karanganyar? Ya tahun 2004 itu saya masuk ke DPR, tapi di partai sejak tahun 96 saya sudah aktif ya. Tapi 99 saya nggak nyalon, 2004 itu saya nyalon anggota DPR Kabupaten Karanganyar, didudukan menjadi wakil ketua DPR. 2009 saya jadi ketua DPR, 2014 juga ketua DPR. 2019 kemarin menjadi anggota DPR Provinsi Jawa Tengah, menjadi ketua Komisi B. Dan bulan Juni kemarin ditugasi oleh partai untuk mengganti almarhum Mas Bambang, senior saya, guru saya, untuk menjadi ngesui DPRD Jawa Tengah. Sampai periode berarti 2024 ya? Iya, 2024. Dan juga sekretaris DPD sini juga Mas. Iya. Sekarang ini. Luar biasa ya, banyak jabatannya, dan saya dengar-dengar kan nggak langsung jadi dewan Pak ya. Iya. Dulu masih muda kan ya, sama kayak Tribuners juga masih nyari pengalaman. Katanya pernah jadi sales. Oh iya, dulu waktu habis kuliah itu kan harus cari pengalaman di rumah, terus cari kerja susah. Ya ikut sales jamu air mancur ya dulu. Ya. Pernah di Jakarta, pernah di Magelang, di Kebumen, itu jualan jamu itu, jamu param kocok dan sebagainya itu. Nah, itu kan beberapa 1,5 tahun lah. Wah, lama juga. Iya, setelah itu saya sesuai saya jadi sarjana hukum kan terus-terusan, saya ilmu saya hilang nih. Sarjana hukum jualan jamu. Iya, maka saya masuk ikut daftar di pengacara, advokat. Waktu dulu masih di sini tesnya ribuan orang itu di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Terima? Diterima, kemudian berpraktek mulai tahun 97 itu sampai 2004. 97, lama juga ya? Lama juga. Jadi pengacara? Jadi pengacara, kemudian karena juga pengurus partai suruh nyalon, ya akhirnya kan nggak aktif sampai sekarang. Mulai tahun 2004 itu sudah nggak aktif. Tapi nggak lupa kan pasal-pasal, masih ingat-ingat Pak ya? Ya ingat-ingat dikit lah karena tidak fokus. Gitu. Baik Tribuners, saya sengaja mengundang Pak D ini ke kantor karena ini lagi hangat ya isu mengenai rotasi atau pergantian pucuk pimpinan di pemerintah Provinsi Jateng. Sudah banyak yang tahu pasti Tribuners bahwa Mas Ganjar atau Bapak Ganjar Pranowo ini
jabatan sebagai Gubernur Jateng akan berakhir 5 September 2023 ya? Iya. Kalau nggak salah. 5 September 2023 setelah 2 periode. Nah, ini sebagai ketua dewan ini kan pasti selama ini berkolaborasi. Meskipun Pak D ini jadi ketua kan baru Juni, tapi sebelumnya kan juga sudah di dewan juga kan. Kalau melihat Pemprov Jateng selama 2 periode terakhir ini gimana Pak Manto? Dia masih on the track, Mas. Dalam arti RPJMD-nya, kemudian target-target, walaupun target kemarin sempat anjlok, hampir di seluruh Indonesia juga anjlok karena COVID itu. Ya. Itu kan naik lagi, sekarang sudah naik lagi. Dari PAD juga naik setiap tahunnya. Kemarin yang paling anu kan tahun 2021 itu. Paling berat situasi APBD kita. Dan masih on the track juga, sehingga selama 10 tahun Pak Ganjar ya kita lihat sendiri, karena beliau juga terpilih secara demokratis, mulai periode pertama, kedua. Ya kecekatannya yang kami lihat, kecekatan menanggapi permasalahan cepat. Ya. Itu kalau saya melihat Pak Gub, dan on the track di RPJMD-nya, di target-targetnya, walaupun masih banyak yang masih ada lah, nggak banyak, masih ada hal-hal yang terus disempurnakan oleh PJ-nya nanti kan, gitu. Karena masih menyisakan anggaran di tahun 2024 ini. Ya, masih sisa setahun ya. Iya. Sebelum nanti pilkada tahun depan. Pilkada tahun depan. Kalau selama ini Pak D ya, mungkin sama teman-teman juga di Dewan melihat di 2 periode ini kira-kira yang menonjol di Jawa Tengah ini apa sih, sehingga ya gubernur kita ini mau kita kalau kita lihat ya akhirnya kan mengerucut jadi salah satu bakal capres ya. Iya. Apa sih yang menonjol? Yang jelas kalau gubernur di sini ada di DKI lain. Gimana lainnya? Kan di sana langsung ya, anggarannya langsung di provinsi itu. Ya APBD-nya di provinsi, di seluruh wali kota itu yang angkat gubernur. Ya. Nah, kalau di sini kan APBD-nya ada di daerah masing-masing. Gubernur juga support terhadap itu, karena gubernur ini adalah wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga tidak secepat di DKI, karena langsung mereka lurah panggil sendiri, bisa sendiri kan. Nah, kalau di sini ya dari perkembangannya memang 10 tahun ini sudah rakyat sudah mengetahui, dan nyatanya dipilih kembali kan 2 periode, berarti ada hal yang lebih unggul dengan calon-calon yang lain kan. Nah, ya baik itu pendidikan juga ada kemajuan, karena ada boarding school yang anak-anak miskin itu banyak. Ada 15 boarding school di era Pak Ganjar ini, mereka dididik di situ, tidur di situ, makan gratis. Ya, terus sebelumnya nggak ada ya? Belum, nggak ada. Ya. Itu di boarding school negeri itu. Nah, ini yang anak-anak miskin itu. Dan rencananya akan ada warga penambahan lagi sebetulnya. Tuh. Kalau masalah infrastruktur saya kira juga masih ada kekurangan. Tetapi ya lebih baiklah dari dulu-dulu. Ya, kalau lubang-lubang yang cepat, mungkin kalau lain dengan hal yang sifatnya apa itu bencana, itu kan susah. Itu juga PR-nya juga masalah kemiskinan juga masih, kemudian stunting itu perlu untuk dilakukan, karena di kami di PD Perjuangan itu tahun 2024 dicanangkan untuk stunting harus 0%. Gitu. Kemudian kemiskinan harus terus ditingkatkan, karena ini menjadi bagian yang harus ajaran Bung Karno, bahwa kita harus menambah tenaga kaum marhen, kaum miskin. Itu harus dituntaskan. Di dalam Undang-Undang Dasar juga sama, anak miskin dan anak terlantar dia harus dipelihara oleh negara. Maka tema Rakernas kemarin juga begitu oleh Bu Ketua Umum. Iya. Jadi Tribuners, Pak Demanto ini kan kebetulan PDIP ya. Iya. Tadi bukan mentang-mentang partainya sama ya sama Pak Gub ya. Bukan. Tapi memang tadi
sampaikan ada yang berhasil meskipun ada PR Iya, juga, sedikit PR juga ya. kita juga di dalam apa itu pemerintahan kita juga sering kritik. Kita juga untuk perbaikan kan. Ya, ya, Tidak. ya. Nah, tapi kenyataan ini yang harus kita lakukan di sisa masa jabatan di tahun 2023 dan 2004. Ini kan juga masih ada unsur apa itu penentuan APBD di tahun 2024 juga. Pak Gub ini. Masih ya. Iya. Iya. Kemudian Pak D, ini kan nanti tanggal 5 September selesai. Iya. Otomatis kan nggak boleh kosong ya. Iya. Ada yang ganti PJ ya. Iya. Nah, kemarin PJ ini kan ternyata berdasarkan usulan dari DPRD Jawa Tengah. Saya dengar sudah mengerucut ke 3 nama. Iya. Yang satu Pak Sekda, Pak Sumarno ya. Iya. Kemudian ada Pak Hasto Wardoyo, Iya. beliau ketua BKKBN, kepala BKKBN ya, pusat. Kemudian satu lagi Pak Tony Tubagus Spontana nah, Pak Tony Tubagus Spontana dari Badiklat Kejagung. Kejagung ya. Iya. Apa sih Pak pertimbangannya mengajukan 3 nama itu? Ya, ini kan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 bahwa DPRD bisa mengusulkan 3 nama melalui Ketua DPR. Nah, maka kita setelah kita umumkan pengumuman bahwa Pak Gubernur akan di dalam rapat paripurna akan selesai masa jabatannya tanggal 5 September, maka kita mengusulkan 3 nama itu berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri itu. Sehingga itu boleh boleh mengusulkan 1 Mendagri ada 3, kemudian DPRD 3. DPRD melalui ketua, kita sudah rapat dengan pimpinan dan ketua-ketua fraksi mengerucut 3 nama ini. Satu Pak Hasto Wardoyo, ketua BKKBN, kemudian Pak Tony Tubagus Spontana, itu kepala Badiklat Jagung, yang ketiga adalah Pak Marno. Itu syaratnya adalah ASN dengan pejabat tinggi madya. Oh, Pak D nggak bisa ya? Enggak bisa, saya bukan ASN. Pejabat tinggi madya itu di Jawa Tengah cuma 1, Pak Sekda. Oh, Hanya 1. satu toh itu. Ya, itu boleh ASN. Kalau ya pejabat tinggi di pusat kan masih banyak. Syaratnya PNS, ASN dengan jabatan pejabat tinggi madya. Maka kita usulkan itu dengan kriteria ya nantinya berharap bisa melanjutkan program Pak Ganjar ke depannya, karena masih ada sisa. Dengan program-program itu ya harapan kita bisa melanjutkan untuk kepemimpinan. Gitu kira-kira. Itu mekanismenya nanti seperti apa Pak? Apakah 3 nama ini kan diusulkan, semuanya usulan ya? Iya. Apakah Kemendagri hanya mentolerir 3 nama ini kemudian digodok, atau bisa saja dia tiba-tiba ada calon lain yang sesuai dengan kriteria? Kalau peraturan menteri itu disebutkan DPRD punya kewenangan mengusulkan 3. Kementerian Dalam Negeri mengusulkan 3. Jadi ada 6. Oh. Nah, di sana nanti Pak Presiden dan Yang timnya mana kan juga yang mana nih yang cocok kan gitu. Iya, iya, Untuk iya. Jawa Tengah. Kita sudah sampaikan di dalam peraturan itu ya kita sampaikan 3 nama itu dengan kriteria. Nanti itu hak prerogatifnya beliau Pak Presiden. Presiden ya? Iya. Iya. Dan ya belum tentu 6 juga, karena siapa tahu pilihan Kemendagri mungkin ada yang sama dengan Ya, mungkin gitu. pilihan sini misalnya ya. Mungkin bisa juga. 3, bisa 4 gitu. Iya. Kemudian ini kan kita bicara PJ ya, setahun ke depan. Iya. Mungkin dari sisi waktu ya nggak lama juga, karena tahun depan kita sudah ada pilkada, kemudian pilkadanya November ya. Iya. Mungkinan pelantikan ya Desember atau Iya. nggak lama dari itu ya. Cuman kan waktu setahun ini kan krusial, karena kita ada event penting ya, pemilu serentak, Iya. baik presiden, pilek maupun pemilihan kepala daerah. Iya. Nah, kira-kira kewenangan PJ ini nanti seperti apa, Pak? Ya kewenangan ya sama seperti gubernur. Sama, karena ya? waktunya juga tanda tangan APBD itu bisa sama. Mungkin ada hal yang pengecualian lah. Ada beberapa, tapi secara prinsip mereka
melakukan sesuai dengan jabatan gubernur. Ya, nanti harapannya kita kan juga di situasi seperti ini juga harus bisa menenteramkan Jawa Tengah. Ya, bisa dalam rel koridor peraturan lah. Saya kira begitu yang paling utama itu. Iya. Itu tadi Tribuners. Jadi nanti setelah tanggal 5 September itu langsung dilantik ya? Oh iya, dilantik Pak Presiden. Begitu selesai, ya tanggal 5 itu sudah ada? Sudah ada PJ-nya. Nggak sempat kosong kan? Nggak sempat, nanti kan kalau kosong nanti bahaya pemerintahnya. Jadi nanti per 5 September sesuai dengan agenda pemerintah, mungkin kita punya gubernur baru ya di Jawa Tengah setelah Mas Ganjar menyelesaikan 2 masa jabatannya, cuman nama-namanya kan masih diusulkan. Kira-kira pengumumannya kapan tahunya itu Pak? Ya, penasaran juga ini. Nanti sebelum 5 September tentunya. Diumumkan ya? Iya, nanti kita lihat. Dari surat paling kita dapat. Nanti kita kasih. Kabarin ya? Iya, nanti Tribuners pasti ya, akan kita kabari pada kesempatan pertama. Nanti kira-kira siapa yang memimpin Jawa Tengah setahun ke depan. Ya, DPR mesti dapat itu tembusan SK-nya. Iya, ya karena nanti pelatihan juga terkait juga kan. Iya. Pak D, ini kopinya kita cicipin. Nggih, matur nuwun. Mas Erwin. Pak D suka ngopi juga? Ya, tapi nggak banyak-banyak, tapi ngopi lah tiap hari. Biasanya kan kalau teman-teman di partai itu suka melek ya. Iya. Biasanya kopi ya. Kopi tapi juga nggak banyak, padahal kalau kebanyakan kan nggak enak. Jadi masih seputar Jawa Tengah nih, pergantian kepemimpinan setahun ke depan ya. Iya. Kira-kira kalau dari sudut pandang Dewan, ini nanti pengennya, tadi kan sudah bilang, ya melanjutkan program-program Mas Ganjar dong kan gitu kan. Tapi tentu kan ada titik berat nih. Iya. Yang apa dulu nih setahun ke depan yang harus dilakukan oleh Gubernur PJ itu nanti? Apa sih Pak kira-kira yang urgent? Yang kebutuhan masyarakat menurut survei itu adalah satu masalah infrastruktur. Infrastruktur itu penting dari kepala daerah, mana yang harus didahulukan karena berkaitan dengan anggaran juga kan. Ya. Inginnya kalau anggarannya tercukupi ya kita bangun semuanya, karena kan itu harus diprioritaskan mana. Kemudian masalah pendidikan juga terus, ini kan juga terkait dengan zonasi ini kan juga sudah kita. Tapi itu harus peraturan menteri juga, bukan kewenangan gubernur masalah zonasi. Ya. Ya gitu, atau bupati. Itu banyak yang ini loh, ribet loh. Iya, makanya kita sampaikan itu kan bagus kriterianya, tapi ada beberapa tempat sekolah, ada kecamatan yang nggak punya sekolah SMP, SMA. Itu ada. Nah, ini kan ya susah, baik itu negeri atau swasta, namanya blank spot itu, ada itu. Maka pemerintah harus segera melakukan itu masalah pendidikan. Kemudian masalah stunting itu kan udah jadi isu sekarang. Kalau zaman kita dulu kalau di stunting semua itu ya. Kayaknya. Iya kan. Karena dulu kan makan kecil-kecil. Makan aja kecil-kecil, makan telur aja tidak tiap hari. Iya. Nah, karena ini kalau saya tanya ke BKBN ini itu karena standarnya itu adalah dari PBB. Makanya stunting banyak. Kalau dulu zaman kita tuh coba. Sekarang kan anak-anak nggak ada, nggak makan kan itu. Ini standarnya begitu. Itu penting juga karena itu untuk meningkatkan standar memang betul. Harus ada standarisasi untuk masalah kesehatan anak ini. Progresnya seperti apa? Harusnya kan begitu. Kalau di luar negeri kan anak itu progresnya ke dokter kapan tuh ada progres, kita ditanya progresnya nggak ada ini. Ketemu dokter aja nggak pernah. Itu masalahnya di situ. Saya kalau ngobrol loh, kayak ngobrol itu ahli nih. Betulnya kalau zaman kecil saya ini kan dulu stunting semua gitu kan. Makan aja yang gizi nggak pernah. Kalau ada telo ya kan, itu hampir rata-rata loh ya. Nah, ini tapi bagus ada standarisasi, itu kan meningkatkan mutu daripada pendidikan kita, mutu daripada kesehatan masyarakat. Kemudian
Ya, masalah kemiskinan juga itu yang harus kita lakukan karena kriteria-kriteria itu banyak. Kemiskinan juga ada kriterianya, masalah air bersih, masalah jambanisasi, itu menjadi kriteria ya dinaikkan juga untuk menjadikan kabupaten atau desa atau tempat yang dikatakan miskin itu seperti apa, itu ada 8 kriteria juga. Nah, ini yang harus dilakukan terus karena itu juga menjadi bagian dari apa itu undang-undang juga. Undang-undang dasar juga memuat begitu. Jadi pejabat ke depan juga harus begitu. Ya. Harus diselesaikan PR-PR yang masih semuanya mesti menyisakan masalah, menyisakan hal-hal yang tapi secara garis besar udah dalam on the track lah gitu. Jadi tinggal finishing lah ya. Iya, menambah prioritas yang utama itu adalah prioritas. Prioritas apa yang harus dilakukan? Iya. Oh, mau menyelesaikan ini ya prioritas dulu mana. Di samping hal-hal lain yang harus diselesaikan juga. Baik, Pak D, terima kasih, matur nuwun. Yeah. Tribuners, itu tadi ya ngobrol seru kita bersama Ketua DPRD Jawa Tengah, Pak Demanto atau Bapak Sumanto. Tadi udah banyak cerita ya mengenai rencana pergantian kepemimpinan di Pemprov Jawa Tengah yang akan ada nanti PJ Gubernur baru tanggal 5 September. Tadi sudah disampaikan sama beliau, nanti kriterianya harus ini gitu ya. PR-nya ini nih gitu. Yang sudah bagus dilanjutkan, yang belum dilengkapi. Siapapun nanti yang terpilih dari nama-nama yang diajukan, yang pasti kita sekarang menunggu ya. Dan nanti sebelum tanggal 5 kita akan sudah tahu siapa kira-kira yang menggantikan Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pak D, sekali lagi terima kasih. Iya, makasih Mas Erwin, sehat-sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan sering ketemu. Tribuners, itu tadi ngobrol seru kita dalam Tribun Topik bersama Ketua DPRD Jawa Tengah, Bapak Sumanto. Sampai ketemu lagi di Tribun Topik berikutnya dengan topik-topik yang menarik dan narasumber yang kompeten. Terima kasih, salam Tribun. Terima kasih. Makasih, betul.